selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kami percaya saudara dalam pelindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tetap menjadi saksi Kristus di masa kesukaran. Ada satu pertanyaan yang saya hendak mau lemparkan kepada setiap kita hari ini untuk kita renungkan. Jika saudara menemukan vaksin untuk penyakit COVID-19, apa yang saudara mau lakukan? Apakah saudara mau memakai untuk kepentingan diri sendiri? Atau saudara memberitakan kepada banyak orang, bahkan seluruh bangsa-bangsa, negara-negara, dan supaya mereka bisa terlindung dari penyebaran COVID-19? Akan tetapi sayangnya, kenyataannya, vaksin COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Dalam bulan Juni ini kita belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, menguatkan kita, walaupun situasi keadaan yang tidak baik ini, ada seorang pribadi yang menjaga kita, yang akan menolong kita, dan yang akan menyertai kita. Seorang pribadi yang dengan setia menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu saja, seorang pribadi yang kita yakini hanya dialah yang bisa menolong kita, menyertai kita, saudara. Sakit penyakit bisa berganti, saudara. Masalah bisa berganti. Situasi yang buruk bisa saja terjadi. Akan tetapi, seorang pribadi ini yang kita mengenal, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan, yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah tetap sama. Dia Tuhan, Yesus yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang peduli buat hidup kita. Bahkan dia Tuhan yang menanggung segala hukuman dosa. Sehingga kita bisa datang kembali kepada Bapa nantinya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jika kita yakin hari ini bahwa hanya seorang pribadi, yaitu Yesus, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang akan memimpin kita di saat situasi-situasi keadaan seperti ini. Kita yakin hanya Yesus yang bisa menolong kita. Dan hanya Yesus yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, untuk kita bisa melewati masalah demi masalah. Apakah kita berdiam diri jika banyak orang yang masih belum tahu siapa Yesus dalam kehidupan mereka? Apakah kita hanya untuk diri kita sendiri kebenaran firman ini, atau kita ingin kita beritahukan kepada banyak orang bahwa hanya satu pribadi yang bisa dengan setia menyertai kita, menolong kita, memimpin kita dari masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan sakit penyakit demi sakit penyakit yang merajalela, tapi dia Tuhan yang menjaga kita. Apa kehendak Allah untuk kita? Apakah Allah menghendaki untuk kita hanya mementingkan diri sendiri, hanya supaya Kristus hanya untuk diri kita, atau kita ingin memberitahukan ke banyak orang? Hari ini saudara, Allah ingin memakai kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus di saat situasi keadaan yang berat ini? Bagaimana caranya untuk menjadi saksi Kristus? Mari kita baca saudara di dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Saya bacakan, firman Tuhan katakan seperti ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita tahu semua saudara, Yesaya pasal yang ke-60 adalah nubuatan Nabi Yesaya untuk bangsa Israel saat mereka kembali pulang dari pembuangan selama 70 tahun dari Babel. Di situ diceritakan, Nabi Yesaya menceritakan bahwa mereka dalam keadaan putus asa. Mereka dalam keadaan kelelahan secara fisik, secara mental, secara rohani. Bahkan mereka sudah tidak bersemangat lagi untuk menjadi umat pilihan Allah. Mereka bahkan meragukan tentang kesetiaan Allah bagi mereka. Dan lebihnya lagi, mereka menyalahkan
Allah mereka sudah melupakan umatnya. Dalam Yesaya 60, Yesaya menubuatkan bahwa Allah yang akan memulihkan mereka. Allah akan mengutus yaitu Mesias, yaitu juru selamat yang memulihkan mereka. Tetapi dalam pasal 60 juga Allah ingin bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahwa kita perlu mengerti, setiap kita yang percaya kepada pemberitaan Kristus, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Allah ingin kita menjadi saksi Kristus. Istilah dikatakan menjadi teranglah. Itu bicara tentang bagaimana kita melalui kehidupan kita menerangi. Melalui kehidupan kita memberikan cahaya. Melalui kehidupan kita menyingkapkan supaya orang lain bisa bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai penolong yang setia dalam setiap kehidupan banyak orang. Kenapa Allah ingin kita menjadi saksi-saksi Kristus? Karena firman Tuhan dikatakan di Yesaya 60 ayat 2a, dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Masih begitu banyak dosa yang menutupi bumi, yang menguasai seluruh manusia, sehingga mereka tidak bisa mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengalami sakit penyakit. Dosa membuat kita khawatir, takut, bahkan dosa membuat kita melakukan kejahatan, saudara. Begitu banyak kegelapan menutupi bumi, begitu banyak kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan di situ dikatakan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 19, Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik kepada Allah dan bertobat. Akan tetapi, yang menjadi kendala, banyak orang yang berpikir begitu susah menjadi saksi Kristus. Mereka berpikir ini hanya untuk gembala. Oh, ini hanya untuk pendeta atau penginjil. Menjadi saksi Kristus bukan panggilan saya. Saya hanya cukup menjadi jemaat yang setia. Karena mereka berpikir untuk menjadi saksi Kristus harus tahu banyak firman Tuhan, harus banyak berdoa, harus banyak berpuasa, saudara. Sehingga menjadi saksi Kristus suatu hal yang tidak mungkin dalam kehidupan orang percaya. Akan tetapi dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 ini, kita akan mengetahui bagaimana kita hidup saat ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya walaupun situasi-situasi yang tidak baik saat ini. Apa yang kita bisa belajar dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus saat ini? Saya singkat, ada 3P di dalam kehidupan kita. 3P ini adalah rangkaian bagaimana kita menjadi saksi Kristus. P yang pertama, saudara, yaitu perubahan. Menjadi saksi Kristus harus melalui perubahan hidup kita sendiri. Di situ dikatakan kata bangkitlah mengandung arti perubahan, saudara. Mengandung arti dari gelap kepada terang. Mengandung perubahan dari hidup dalam dosa kepada hidup dalam kekudusan Allah. Mengalami perubahan dari kelemahan kepada kekuatan di dalam Kristus. Mengalami perubahan dalam kekalahan kepada kemenangan di dalam Kristus. Mengalami perubahan dari kekecewaan kepada sukacita. Mengalami perubahan dari sakit hati masuk dalam pengampunan. Mengalami perubahan dari hidup yang bersungut-sungut, hidup yang penuh kebencian. Mengalami perubahan menjadi hidup yang bersukacita dan penuh kasih. Perubahan di dalam kehidupan kita itu mutlak untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya setiap saudara dan saya yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi, yang mengalami Kristus, yang mengalami kasih Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan saudara pasti terjadi perubahan demi perubahan di dalam kehidupan saudara. Jadi firman Tuhan katakan di Efesus 5 ayat sampai 9, dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan
pada saat kita berjumpa dengan Kristus, yaitu terang dunia itu, kita pasti mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bangkitlah. Saya percaya ada perubahan dalam hidup saudara jika saudara sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat firman Tuhan mengatakan cerita tentang Zakeus, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan bersama-sama dia dan keluarganya. Saat itu juga Zakeus mengalami perubahan. Dia yang tadinya pemungut cukai, yang mementingkan diri sendiri, dia yang tadinya fokus untuk kekayaan, mencari kekayaan. Tapi saat dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan. Bahkan dikatakan dia mengembalikan uang orang-orang yang dirugikan oleh pekerjaan dia. Karena apa? Karena Zakeus mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ada seorang yang saya kenal, saudara. Pas dia mengalami kebencian, karena ada orang-orang dekatnya yang menyakiti dia. Bahkan dia sudah berjanji, sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni dia. Karena begitu berat, begitu besar kesalahan dia. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Kristus, pada saat dia menerima kasih Kristus, dengan sukacita dan dengan ketaatan dia mengatakan, saya bisa mengampuni orang itu. Walaupun begitu sakit yang dia lakukan dalam hidup saya, dia bisa mengampuni. Saya percaya juga pada hari ini, saudara, siapapun saudara, apapun permasalahan dan kesulitan saudara, apapun hidup saudara, jika saudara berjumpa dengan Kristus, saya percaya saudara akan mengalami Tuhan. Mungkin saat ini bisa saja kita menjadi alasan bahwa kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi saya percaya, jika Kristus di dalam saudara, ada perubahan dalam hidup saudara. Kristus yang memampukan saudara untuk saudara mempunyai respon, mempunyai sikap yang benar, walaupun situasi seperti ini. Saudara bisa tetap bersemangat, saudara tetap bersuka cita, saudara tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan perubahan di dalam hidup kita adalah daya tarik untuk orang lain mendekat kepada kita. Yang kedua, yang kedua adalah perbuatan kita. Dikatakan kata menjadi teranglah, berarti perbuatan kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, harus mempunyai tujuan supaya melalui pikiran kita, berbicara kita, bagaimana berkata-kata, bertindak, orang lain bisa mengenal Tuhan. Orang lain bisa mengenal Kristus. Artinya kita harus mulai hati-hati, saudara, hari ini. Situasi keadaan yang tidak baik, banyak orang yang melihat kita. Apa perbuatan kita? Apakah kita tetap bersikap benar, atau kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan? Atau kita terus menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, supaya orang lain bisa diterangi dan berjumpa dengan Kristus. Mari kita menjaga perkataan kita hari ini. Mari kita menjaga perbuatan kita hari ini. Bahkan mari kita menunjukkan perbuatan baik kita kepada banyak orang. Kita peduli sama mereka. Begitu banyak orang-orang yang mempunyai masalah, kesulitan saat ini, saudara. Mari kita menunjukkan kasih kita melalui perbuatan baik kepada orang-orang sekitar kita. Menjaga perbuatan kita, itu adalah rangkaian kita menjadi saksi Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pada saat kita hidup di dalam terang, dikatakan terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya percaya kehidupan orang percaya seperti menara mercusuar, saudara, di tepi pantai yang berfungsi di waktu malam untuk menyinari kapal-kapal yang lewat supaya terhindar dari kecelakaan, saudara, supaya terhindar dari mara bahaya. Seperti juga kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau untuk kita menjadi teranglah melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita,
melalui sikap kita, orang lain diterangi untuk mengenal siapa Kristus di dalam hidup kita. Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Mungkin kita sedang berbisnis, mungkin kita sedang bekerja atau mencari pekerjaan, mungkin kita sedang berpendidikan, kuliah atau bersekolah, mungkin kita mengalami kendala, situasi, masalah saat ini. Tapi perbuatan saudara yang bersikap benar, berkata-kata benar, berbuat benar, itu akan membawa orang lain untuk mengenal Kristus di dalam melalui hidup saudara. Ada yang mengatakan saudara bahwa perbuatan kita lebih kuat kesaksiannya dari perkataan kita. Untuk itu, mari tunjukkan perbuatan baik kita. Mulai menunjukkan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Tolong mereka, bantu mereka, beri makan mereka, membangun mereka, mendoakan mereka, memberikan kata-kata yang bersemangat, bersukacita di dalam hidup mereka. Kenapa? Perbuatan kita adalah rangkaian untuk kita menjadi saksi Kristus. Yang ketiga saudara, P yang terakhir, yaitu pemberitaan kabar baik kepada orang lain. Dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Kenapa kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Kita yang tadinya tinggal dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa, tinggal dalam sakit penyakit, tinggal di dalam kekecewaan, sakit hati, kepahitan, berjumpa dengan Kristus, kita mengalami perubahan. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Kita hidup dalam pengampunan. Bahkan kita hidup di dalam kasih. Karena ada seorang pribadi yang merubah hidup kita. Yang memampukan kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Kita perlu menceritakan siapa yang merubah hidup kita. Kita perlu menceritakan apa yang bisa membuat kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita saudara. Ada seorang laki-laki yang mengalami kerasukan di Gerasa. Pada saat Yesus datang kepada orang itu yang kerasukan 2000 roh jahat. Dan pada saat Yesus menyembuhkan, pemuda ini ingin sekali mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak menghendaki. Bahkan Yesus mengatakan seperti ini saudara. Dikatakan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? P yang 3 adalah beritakan tentang siapa Kristus. Apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, dan bagaimana dia mengasihi kita. Dia sudah mati, menanggung hukuman dosa di kayu salib, untuk supaya kita hidup kekal bersama dengan Allah. Saya percaya saudara hari ini, jika kita bisa membangun hidup kita, ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Pada saat ada perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada orang lain, dan ada pemberitaan kabar baik kepada Kristus. Pada saat ini saya percaya, begitu banyak orang yang akan mengenal dan menjadi percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus adalah jawaban bagi setiap kita yang hidup di saat ini, hidup yang masih dikuasai dosa, karena dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi Engkau walaupun di saat situasi keadaan yang tidak baik. Melalui perubahan hidup kami, melalui perbuatan kami, dan melalui pemberitaan tentang Engkau Tuhan. Kami percaya kami akan bisa menjadi saksi Engkau, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya Engkau akan melembutkan setiap orang yang mendengar kesaksian kami, dan mereka menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Engkau mengatakan Yesus bahwa Engkaulah Mesias, Engkaulah Anak Allah, Engkaulah Juru Selamat dunia. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pagi hari dalam tangan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.